setelah ini pembacaan lalu kemudian dilepas borgol. Dimerdekakan. Ya. Dimerdekakan istilahnya. Ya. Oke, baik. Kita lihat saudara ini dilepas borgolnya. Rompinya. Rompinya bukan. Ini rompi tahanan memang. Ya. Iya, jadi dilepaskan. Sudah bebas sekarang. Dan saudara, inilah proses restoratif justice saudara yang telah dilakukan. Meskipun mungkin tentu lebih lega ya Mas ya. Sekarang bisa kembali bersama anak usia 2 tahun. Ini ibu korban yang waktu itu ibu dicuri handphonenya bu ya. Iya. Kira ada yang mau disampaikan? Saya mohon maaf, saya minta support kita. Saya memaafkan kamu bukan karena kekuatan, tapi itu mungkin itu ajaran Tuhan bagi saya untuk memaafkan orang supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu, dan semoga apa yang kemudian ibu perbuat ini menjadi kebaikan buat ibu. Ini dengan istri, sudah berapa lama terpisah bu? 2 bulan. Selama ini makan apa bu? Jual barang apa yang ada di rumah saya. Jual barang. Sekarang bapak sudah dibebaskan menjadi orang yang merdeka dan kemudian apa yang bapak ingin lakukan nanti? Berusaha aja untuk jadi baik lagi. Dan ini Pelajaran buat saya. apa yang bisa ibu sampaikan ke bapak? Saya berharap dia dapat mengambil hikmah dari apa yang dia lakukan suatu pelajaran agar jangan mengulanginya lagi, karena dia sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab untuk anak dan istrinya. Saya begitu tersentuh untuk melihat. Dan ini merupakan, saya tadi sempat berbincang juga dengan Kasipidum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang mengatakan bahwa ini ada kerjaan baru dong untuk kejaksaan. Pak Kasipidum mengatakan, tidak, ini kepuasan buat kami. Kepuasan buat kami karena kami bukan sekedar untuk mencari hukuman, tapi kami bisa mencari jalan tengah agar orang bisa tidak terhukum dengan aturan yang kemudian ada, meskipun juga tidak menghilangkan efek jerah. Iya. Dengan penyidikan juga. Terima kasih Pak. Saya boleh tanya sedikit ya Silakan. Pak? Bapak melihat seperti ini, seperti apa Pak? Bapak biasanya melakukan dari penyidikan lalu penuntutan ke pengadilan, sekarang seperti ini. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit Pak. Karena ada permohonan dari pelapor. Tapi Bapak merasa bahwa ini sebuah hal yang menurut Bapak menyentuh sekali. Betul. Karena pelapor sudah memaafkan perbuatan tersangka. Jadi memang di sini memunculkan sebuah kesan bahwa kejaksaannya bukan untuk menghukum, Pak. Bukan. Tapi untuk mencari keadilan. Dan ketika keadilan itu kemudian dipertemukan antara pelaku dengan korban, lalu kemudian ada kesepakatan, maka semua itu bisa dicari jalan tengahnya. Saya pamit Pak, dan saya akan langsung menuju ke rumah Bung Jimmy. Sekarang sudah statusnya sudah bukan tersangka lagi Bung Jimmy. Sudah bukan tahanan lagi. Sekarang siap untuk berumah. Nanti saya akan ikut. Saya akan menuju ke sana saudara. Tetaplah bersama kami di eksklusif di Aiman saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Menghentikan penuntutan perkara. Ingat, kita punya restoratif justice. Banyak kasus-kasus perkara yang kita tangani dengan kewenangan kita hentikan. Saudara, saya berada di ruang kerja Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. Saya akan ketemu langsung dengan Pak Jaksa Agung untuk menanyakan, benarkah Jaksa Agung akan segera membebaskan banyak orang? Pak Jaksa Agung, apa kabar? Terima kasih Pak, saya terima kembali di ruang Bapak. Luar biasa ini. Yang saya dengar saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mau membebaskan banyak orang tanpa sidang. Betul Pak Jia? Membebaskan dalam kata kutip. Tanda kutip, oke, bisa jelaskan? Jadi pembebasan melalui restoratif justice. Oke, restoratif justice jadi kuncinya. Ya. Dan ini adalah awal pada waktu saya kembali ke kejaksaan. Dan saya ingin menjawab tantangan masyarakat. Hukum itu tajam ke bawah.
tumpul ke atas. Bahwa itu tidak benar? Tidak benar, dan saya ambil langkah-langkah tentang restoratif justice ini. Dan sampai saat ini cukup bisa memberikan suatu solusi bagi penegakan hukum untuk perkara-perkara tertentu bisa dilakukan restoratif justice. Sejauh ini sudah berapa orang yang dibebaskan dari restoratif justice itu? Sampai saat ini sudah sekitar 1.200 perkara yang sudah 1.200, jadi kalau saya hitung kurang lebih 2 tahun lalu Pak ya. Jadi per bulan kurang lebih sekitar 50 lah. Artinya satu hari lebih dari satu orang, hampir 2 orang betul, bahkan dibebaskan. Iya, betul. Ini luar biasa Pak. Betul. Ada pertanyaan seperti ini, di mana efek jerahnya nanti kalau seandainya ada orang yang misalnya ya udah saya curi handphone, ya udah saya curi barang di supermarket, susu dan lain sebagainya misalnya. Toh nanti dibebaskan sama Kejaksaan Agung. Setiap langkah itu pasti ada yang namanya resiko. Ya. Tapi yang utamanya yang bisa dilakukan RJ adalah bagi mereka yang baru pertama kali melakukan perbuatan. Oh, ini syarat ini. Baru pertama kali. Iya. Kedua kali masuk penjara. Kemudian adalah adanya perdamaian. Tapi ini titik beratnya adalah perlindungan pada korban. Bukan kita melindungi pelaku tindak pidananya, bukan itu yang kami lindungi. Tetapi utamanya adalah korban. Misalnya mencuri handphone, Pak. Jadi yang korbannya itu yang dicuri tadi, dia harus memaafkan. Iya, memaafkan, melakukan perdamaian di antara mereka. Ada tertulis dan sebagainya. Tertulis perdamaian. Yang ketiga, bahwa ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Pidana ringan. Meskipun dari mereka sebagian memang sudah ditahan ya dalam proses peradilan menuju ke sidang pengadilan. Iya, ada yang sudah ditahan, ada yang tidak sih. Misalnya dari penyidiknya tidak ditahan, kita tidak ditahan, yang bisa aja terjadi itu. Ini akan memunculkan sebuah pertanyaan juga, Pak. Gimana kalau nanti akhirnya masuk ke ranah korupsi? Ya, kalau korupsi kecil nggak apa-apalah, dimaafkan kok. Mungkinkah seperti itu? Tidak. Belum kami ke sana. Baru tindak pidana umum aja. Kita belum berpikir ke sana. Beda dengan korupsi. Berbeda. Narkoba juga, Pak. Pemakai misalnya, ya udah dimaafkan, nggak usah dipenjara, nggak usah rehabilitasi. Untuk narkoba kita akan menuju ke sana. Menuju ke sana.